When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras melalui saluran Bisnis Kampus. Rekan-rekan semua, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat sudah lewat, bahkan sudah diperpanjang lagi sampai tanggal 25 Juli 2021. Dalam video ini saya akan membahas pengaruh PPKM terhadap bisnis. Hal ini menyingkap bagaimana para pebisnis menyesuaikan diri terhadap kondisi yang terjadi. Saya tidak membahas terhadap pelaksanaan PPKM yang dijalankan oleh pemerintah. Fokus saya di sini adalah bagaimana para pebisnis mampu mendapatkan penghasilan dari usaha bisnis yang digelutinya melalui adaptasi dengan adanya perubahan keadaan. Berbicara bisnis, selama ini dikenal dengan istilah 4P, yaitu Product, Place, Price, dan Promotion. Maka dengan adanya PPKM ini, prinsip 4P tersebut sudah kurang manjur digunakan dalam bisnis. Untuk menyesuaikan kegiatan bisnis, pada musim PPKM ini sebaiknya digunakan 4C, yaitu Customer, Cost, Convenience, dan Communication. Harapannya dengan 4C ini, para pebisnis akan mampu bangkit dari adanya kondisi yang tidak menentu ini. Rekan-rekan semuanya, cara pandang pebisnis terhadap peran 4C dalam PPKM dapat dijelaskan sebagai berikut. Customer merupakan konsumen yang menjadi target produk bisnis kita. Jadi dalam perencanaan bisnis sudah ditentukan target customer yang dipilih dari konsumen yang ada di pasar sasaran. Terdapat 3 pandangan tentang customer yang perlu diperhatikan, yaitu perubahan perilaku konsumen, mengelola pelanggan, dan manfaatkan media sosial. Perubahan perilaku konsumen ini merupakan hal yang sangat penting diperhatikan bagi para pebisnis. Dengan adanya kegiatan work from home dan PPKM darurat, maka semua kegiatan banyak dilakukan secara daring. Perubahan perilaku mengarah pada kegiatan daring tersebut, yaitu pelanggan sangat tergantung dengan handphone. Tanpa handphone hidup tidak berwarna, tidak bergairah, dan sepi. Rekan-rekan semua, mengelola pelanggan adalah wajib hukumnya bagi pengusaha bila ingin mempertahankan mereka tetap bertahan untuk mengkonsumsi produk yang dipasarkan. Alangkah baiknya bila dapat ditingkatkan jumlah dan konsumsinya. Mengelola pelanggan dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti melayani dengan baik, jujur dengan pelanggan, dan penuhi kebutuhan pelanggan. Melayani dengan baik artinya jangan mencoba untuk berbicara kepada pelanggan atau berdebat dengan mereka saat mereka sedang mengeluh. Biarkan mereka mengeluarkan keluh kesah dan pendapat mereka.
Bahkan jika Anda tahu apa yang akan mereka katakan adalah salah. Bahkan ketika mereka jelas-jelas memberikan pernyataan yang salah. Sebaiknya Anda dengarkan dulu dan ambil kesempatan ini untuk mencatat apa saja yang sekiranya harus Anda luruskan nanti kepada pelanggan. Jujur kepada pelanggan ini adalah logika sederhana. Kenapa Anda harus jujur? Coba bertanya pada diri Anda, apakah Anda mau dibohongi? Tentu jawabannya tidak. Semua orang tidak mau dibohongi. Demikian juga konsumen atau pelanggan. Dan siapapun yang berhubungan dengan bisnis Anda. Mereka menginginkan kejujuran dari diri Anda. Rekan-rekan semua, internet sudah menjadi kebutuhan hidup selama 24 jam satu hari. Dengan internet, mereka melakukan selancar ke seluruh website, media sosial, dan aplikasi lainnya untuk mencari informasi hal-hal yang mereka inginkan. Internet sebagai alat untuk menentukan segmen pelanggan yang akan diraih. Untuk mendukung operasional internet, perlu disiapkan charger yang tahan lama dan tipis. Hal ini membuka peluang baru bagi para desainer pembuat charger HP. Tentunya tidak lupa perlu adanya perusahaan listrik yang handal yang harus mampu operasional selama 24 jam. Non-stop setiap hari. Kita pernah mengalami saat PLN blackout sangat lama. Timbul kekacauan segala bidang dan kehidupan. Manusia saat ini sangat tergantung pada handphone, internet, dan listrik. Bila salah satu dari 3 fasilitas tersebut terganggu operasionalnya, maka terganggu pula operasional kehidupan mereka. Semua, kos merupakan hal penting dalam suatu kegiatan bisnis. Tanpa ada kos atau biaya, maka kegiatan bisnis tidak akan berjalan. Kos dalam bisnis dapat dibagi menjadi 2 sudut pandang, yaitu kos bagi pebisnis dan kos bagi pembeli. Kos bagi pebisnis terdiri dari biaya operasional, biaya perawatan, dan biaya total. Biaya operasional merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan selama proses operasi atau produksi berlangsung. Biaya ini disebut sebagai biaya operasional seperti gaji operator. Selanjutnya kita lihat biaya perawatan. Biaya perawatan merupakan bagian penting dalam menjalankan usaha. Perawatan ini bisa berupa perawatan gedung, kendaraan, peralatan, dan lain sebagainya. Biaya perawatan atau maintenance cost ini digunakan untuk merawat alat yang digunakan dalam proses produksi. Biaya total merupakan keseluruhan biaya yang digunakan untuk memproduksi sebuah output. Biaya ini bersifat menyeluruh, mencakup biaya tetap, biaya semi variabel maupun biaya variabel. Salah satu contoh biaya total yaitu biaya produksi, mulai dari biaya bahan baku, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan sebagainya. Rekan-rekan semua, kos bagi pembeli terdiri dari harga jual, di mana merupakan sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkannya.
Harga pada umumnya ditentukan oleh penjual atau pemilik jasa. Akan tetapi, dalam seni jual beli, pembeli atau konsumen dapat menawarkan harga tersebut. Bila sudah mencapai kesepakatan antara pembeli dan penjual, barulah terjadi transaksi. Namun, tawar-menawar tidak bisa dilakukan di semua lini pemasaran. Contoh, transaksi yang menggunakan sistem tawar-menawar adalah pembelian di pasar online. Harga pokok adalah harga asli sebuah produk sebelum menentukan keuntungan. Dengan kata lain, sebuah nilai yang dikeluarkan oleh produsen dalam membuat produk tersebut. Rekan-rekan semua, convenience merupakan usaha yang dilakukan oleh pebisnis agar pelanggan lebih betah atau lebih nyaman dalam melakukan bisnis dengan perusahaan atau dengan perorangan. Hal yang dapat dilakukan oleh pebisnis antara lain proses bisnis sederhana. Untuk memperoleh barang atau jasa yang diinginkan, sebaiknya dibuat satu proses yang sederhana. Tidak berbelit-belit, ada uang, ada barang. Pelanggan nyaman. Buat agar pelanggan merasa nyaman saat melakukan transaksi bagi produk Anda. Pelanggan memang lebih suka kenyamanan. Pada saat ini, orang berbelanja tidak hanya membeli barang, tapi juga kenyamanan. Contoh, bengkel mobil memberikan kenyamanan bagi pelanggannya dengan menyiapkan satu ruang tunggu yang nyaman, tanpa ada bau oli dan bensin. Begitu pula kafe selalu membuat desain ruangan dan tempat duduk yang nyaman bagi pelanggannya. Terhadap kepuasan pelanggan. Rekan-rekan semua, komunikasi atau communication merupakan bagian terakhir dari 4C. Komunikasi dapat dilihat dari kondisi fisiknya, yaitu tatap muka dan tatap maya. Tatap muka merupakan komunikasi secara fisik, wawancara oral, meeting offline, dan ceramah langsung. Wawancara oral adalah komunikasi dua arah secara langsung antara dua pihak, di mana yang satu sebagai penanya dan yang lain sebagai yang ditanya atau diwawancara. Contoh, wawancara rekrutmen karyawan, wawancara narasumber dalam acara talk show, dan wawancara konten kreator kepada orang yang mengalami sesuatu yang viral. Meeting offline, pertemuan dalam kelompok kecil dengan temu muka untuk membahas sesuatu yang penting. Saat ini sudah jarang dilakukan kegiatan ini akibat adanya PPKM darurat. Ceramah langsung adalah komunikasi tatap muka yang dilakukan dalam suatu ruangan, baik ruangan tertutup maupun ruangan terbuka. Contoh, ceramah kuliah umum, ceramah pengajian, dan ceramah sosialisasi peraturan baru yang disampaikan oleh seseorang pejabat kepada masyarakat di lokasi yang sudah ditentukan. Rekan-rekan semua, komunikasi tatap maya merupakan komunikasi yang dilakukan secara daring. Untuk dapat menghasilkan komunikasi ini dibutuhkan dukungan aplikasi komunikasi daring, internet, laptop, atau handphone. Bentuk komunikasi daring dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contoh, live streaming melalui Facebook, yaitu dengan memanfaatkan aplikasi Facebook, maka Anda dapat melakukan publikasi dan dapat dinikmati oleh pemilik akun Facebook lainnya.
Begitu pula dengan live streaming melalui media sosial. Terima kasih, mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share.